Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah materi yang jujur saja bikin saya mikir keras. Kita akan menelusuri imajinasi religius manusia purba. Sumber utamanya ini dari transkrip kuliah ya. Isinya itu gabungan bukti arkeologi sama studi antropologi modern. Hasilnya, gambaran dunia yang, wah, asing banget rasanya. Betul sekali. Misi kita di sini sebenarnya mencoba memecahkan sebuah teka-teki, sebuah paradoks besar. Paradoks ya. Iya. Selama ratusan ribu tahun, spesies kita, Homo sapiens, itu hidup dengan cara yang sangat berbeda dari sekarang. Mereka damai, setara, artistik. Sekarang ya, kita tahu sendiri kan, kondisinya nggak seperti itu lagi. Jadi pertanyaannya, cara pandang dunia macam apa sih yang mereka punya, yang memungkinkan semua itu bisa terjadi begitu lama? Oke, ini premis yang menarik banget. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari gambaran masyarakat purba itu sendiri, terus kita coba masuk ke kepala mereka, memahami sistem kepercayaannya, dan yang paling seru kita lihat gimana cara pandang ini ternyata, masih hidup sampai sekarang di beberapa komunitas terpencil. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Materi ini menggarisbawahi 3 karakteristik utama masyarakat Homo sapiens awal, dan ini bertahan selama hampir 300.000 tahun. Itu kan lama sekali ya. 3 kata kuncinya, damai, egaliter, dan artistik. Kita mulai dari damai dulu. Maksudnya apa ini sebenarnya? Nah, ini poin penting yang harus diluruskan. Damai di sini bukan berarti nol kekerasan sama sekali. Itu utopis. Iya, nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin. Bukti arkeologi kan ada tuh, tengkorak dengan retakan. Itu menunjukkan ada konflik personal, perkelahian antar individu, itu ada. Yang tidak ada, itu bukti perang terorganisir. Oh, bedanya di situ. Betul. Nggak ada benteng, nggak ada senjata yang diproduksi massal untuk perang, nggak ada kuburan massal korban pertempuran. Perang skala besar di mana satu kelompok mau menghancurkan kelompok lain secara sistematis, itu fenomena yang baru muncul jauh di kemudian hari. Tapi apa kita nggak sedang mengidealkan mereka? Maksud saya, tengkorak retak itu kan tetap bukti kekerasan. Di mana kita menarik batas antara konflik personal dengan perang terorganisir itu? Pertanyaan bagus. Batasannya ada pada skala dan tujuannya. Tengkorak retak itu bisa jadi akibat rebutan sesuatu atau ritual. Tapi perang terorganisir itu meninggalkan jejak yang sangat beda. Kehancuran seluruh desa, penumpukan senjata, bukti-bukti strategis lain yang sama sekali nggak kita temukan dari periode yang sangat panjang ini. Jadi damai di sini lebih ke ketiadaan institusi perang. Oke, itu masuk akal. Lalu yang kedua, egaliter. Apa ini artinya nggak ada pemimpin sama sekali? Nggak ada raja, kepala suku, gitu? Tepat sekali. Nggak ada bukti hierarki kekuasaan atau kekayaan yang kaku. Secara arkeologis, kita nggak menemukan satu rumah yang katakanlah jauh lebih mewah dari yang lain. Itu kan biasanya penanda adanya kelas penguasa. Iya juga. Sumber ini juga menekankan kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan tampaknya punya status yang setara. Satu-satunya pengecualian mungkin ya figur dukun atau syaman. Sang syaman. Kita bisa menduga mereka punya status khusus karena cara pemakaman mereka kadang lebih rumit, dihiasi artefak-artefak yang nggak dimiliki orang biasa. Tapi status mereka itu bukan karena kaya, tapi karena fungsi spiritualnya. Dan yang terakhir, artistik. Ini mungkin yang paling kita kenal ya, lewat lukisan-lukisan gua yang luar biasa itu. Tapi di materi ini ditekankan bahwa ini bukan sekedar seni untuk seni. Sama sekali bukan. Bagi mereka, seni dan agama itu ya 2 sisi dari koin yang sama. Lukisan, patung, bahkan musik. Semuanya itu ekspresi dari keyakinan spiritual mereka. Seni itu cara mereka berkomunikasi dengan dunia roh, cara merayakan alam semesta, cara menjalankan ritual. Jadi pas kita lihat lukisan bison di dinding gua, kita itu nggak lagi lihat karya seniman yang lagi iseng. Kita sedang melihat sebuah doa, sebuah ritual. Bagian dari kitab suci mereka yang dilukis. Oke, ini pertanyaan yang dari tadi ada di kepala saya. Kalau mereka nggak punya kitab suci tertulis, gimana caranya kita bisa tahu isi pikiran mereka ribuan tahun lalu? Rasanya mustahil kan? Tentu ini tantangan besar dan kita nggak akan pernah tahu 100%. Tapi para ahli bisa membuat rekonstruksi yang cukup beralasan. Caranya dengan menggabungkan 2 hal, peninggalan arkeologi dan studi etnografi. Etnografi itu. Mempelajari masyarakat pemburu peramu modern yang cara hidupnya masih mirip.
Nah, dari sana muncul sebuah pola keyakinan yang disebut animisme. Ada beberapa prinsip dasarnya yang terus berulang. Apa saja itu prinsip-prinsipnya? Pertama, mereka percaya semua kehidupan itu berasal dari satu sumber tunggal. Sering digambarkan sebagai figur Dewi Ibu atau Mother Goddess. Kedua, dan ini yang paling fundamental, segala sesuatu di alam semesta ini punya jiwa atau roh. Segalanya. Batu juga. Pohon, hewan, sungai, batu, manusia, semuanya hidup dan sadar. Nggak ada pemisahan kaku antara benda hidup dan mati seperti cara pandang kita. Tekankan kalau kematian tubuh fisik itu bukan akhir dari segalanya. Benar sekali. Kematian itu cuma transisi. Jiwa akan pergi ke tempat lain, mungkin ke dunia roh, atau bahkan terlahir kembali dalam wujud lain. Ini membuat kematian bukan sesuatu yang mengerikan, tapi bagian dari siklus alam. Ini juga nyambung ke prinsip berikutnya. Ada dunia roh atau dimensi bayangan yang eksistensinya dianggap lebih nyata daripada dunia fisik kita. Jadi, dunia yang kita lihat ini cuma semacam bayangan atau proyeksi dari realitas yang lebih tinggi. Tepat. Dunia fisik ini cuma manifestasinya. Apa yang terjadi di dunia roh, itulah yang benar-benar menentukan nasib kita di sini. Dan ini membawa kita ke prinsip terakhir. Peran manusia itu menjaga keharmonisan antara dua dunia ini. Kita bukan penguasa alam, tapi penjaga keseimbangan. Makanya ritual seperti memberi penghormatan kepada roh hewan yang diburu itu jadi penting sekali. Dan kita punya bukti fisiknya, bukan cuma teori. Di materi Anda disebutkan situs Göbekli Tepe di Turki. Itu kan usianya lebih tua dari piramida ya. Pilar-pilar batu raksasa berbentuk T itu diukir dengan gambar hewan. Iya, interpretasi yang dominan adalah pilar T itu melambangkan tubuh manusia non-gender dan ukiran hewan di atasnya itu melambangkan roh-roh hewan yang ada di dalam diri kita. Ini adalah kuil pertama di dunia, dibangun bukan untuk tempat tinggal, tapi murni untuk ritual. Bahkan ada contoh yang lebih tua lagi, patung manusia berkepala singa, umurnya 40.000 tahun, dari Jerman. Ini representasi visual dari seorang dukun yang sedang bertransformasi, menyatukan dirinya dengan roh hewan. Yang paling bikin saya takjub itu penemuan seruling dari tulang burung dari masa yang sama. 40.000 tahun yang lalu. Itu sulit sekali dibayangkan. Gambaran kita tentang manusia purba itu kan biasanya cuma perjuangan bertahan hidup dari hari ke hari. Tapi ternyata, di saat yang sama, mereka juga menciptakan musik. Itu mengubah segalanya. Itu mengubah segalanya. Itu menunjukkan bahwa sejak awal, menjadi manusia itu berarti menjadi artistik, menjadi religius. Itu bukan tambahan kemewahan yang datang belakangan. Itu inti dari keberadaan kita. Oke, jadi kita punya kerangka kepercayaannya. Animisme, dunia roh, peran dukun. Tapi gimana ini dijalankan sehari-hari? Saya lihat di materi Anda, kita akan berkunjung ke Amazon untuk melihat ini secara langsung lewat studi antropolog Wade Davis. Betul, studi tentang sebuah suku di Amazon ini memberi kita jendela langkah untuk melihat bagaimana sebuah mitos bisa jadi fondasi seluruh masyarakat. Mitos penciptaan mereka misalnya, itu sangat gelap, penuh kekerasan. Dunia dimulai dalam kekacauan, di mana para roh leluhur melakukan inses, kanibalisme, dan tindakan terlarang lainnya. Lalu datang seorang dukun wanita perkasa bernama Romi Kumu, yang menghancurkan dunia lama dan menciptakannya kembali dalam tatanan yang benar. Wow, mitos yang cukup mengerikan untuk sebuah cerita asal-usul. Kenapa fondasi moral mereka harus dimulai dari sesuatu yang begitu brutal? Justru karena itulah mitos ini berfungsi sebagai hukum. Mitos itu nggak cuma menjelaskan dari mana kita berasal, tapi yang lebih penting, bagaimana kita harus hidup. Kenapa inses dilarang? Kenapa kanibalisme tabu? Karena itulah yang dilakukan roh-roh jahat di masa kekacauan. Dengan tidak melakukan itu, mereka memisahkan diri dari masa lalu yang kelam. Jadi mitos ini adalah konstitusi, kitab hukum, dan panduan moral mereka. Semuanya jadi satu. Di catatan kuliah itu disebutkan bahwa agama yang kuat perlu 3 hal. Kebesaran, kelengkapan, dan kesatuan. Mitos ini kayaknya memenuhi semuanya. Tepat sekali. Bagi mereka, realitas ini berlapis-lapis. Di balik dunia fisik, ada dimensi bayangan yang jauh lebih kuat. Dan cuma dukun yang terlatih yang bisa masuk ke sana. Nah, di sini ada analogi yang menurut saya kuat sekali. Dukun itu bukan sekedar tabib. Mereka adalah insinyur kosmik. Insinyur kosmik. Saya suka istilah itu. Jauh lebih kuat daripada sekadar penyembuh. Jauh lebih kuat. Tugas mereka bukan mengobati gejala penyakit pada satu orang,
tapi masuk ke reaktor nuklir spiritual alam semesta untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang menyebabkan penyakit itu muncul. Ini tugas yang sangat berbahaya, dan ini mengubah cara kita memandang aktivitas sehari-hari seperti berburu. Jadi kalau saya seorang pemburu di sana, prosesnya nggak sekedar ambil panah terus pergi ke hutan gitu. Sama sekali tidak. Berburu itu sebuah negosiasi sakral. Sang dukun akan masuk ke kondisi trans, melakukan perjalanan ke dunia roh, dia akan bernegosiasi dengan penjaga hewan atau roh leluhur hewan. Dia harus meyakinkan mereka untuk melepaskan salah satu anak mereka untuk memberi makan komunitas. Daging itu bukan hak, tapi hadiah yang diterima dengan penuh rasa syukur dari dunia roh. Melanggar protokol ini bisa berakibat fatal, serangan jaguar, gigitan ular, bencana lain. Inilah alasan sebenarnya di balik lukisan gua itu. Wow, jadi realitas mereka benar-benar dibentuk oleh mitos ini ya? Apakah pola yang sama, di mana realitas spiritual lebih utama dari fisik, ditemukan di tempat lain? Di catatan Anda, ada contoh dari Afrika yang sepertinya lebih ekstrim lagi. Ya, kita pindah ke catatan antropolog Colin Turnbull tentang suku Pygmy di hutan Kongo. Di sini kita melihat jurang pemahaman yang sangat dalam antara cara pikir modern dan pramodern. Turnbull menulis, dia kaget sekali, dia pakai kata shocked, saat jalan menembus hutan di malam hari bersama orang Pygmy, dia sadar nggak ada satu pun dari mereka yang bawa tombak. Padahal, malam hari itu waktu para predator seperti macan tutul aktif berburu. Dari sudut pandang kita, itu tindakan bunuh diri. Tapi bagi mereka itu normal. Kenapa? Karena cara pandang dasarnya beda. Bagi kita, cara pikir modern, narasinya manusia versus alam. Alam itu liar, berbahaya, harus ditaklukkan. Bagi mereka, narasinya adalah manusia adalah bagian dari alam. Mereka nggak perlu takut pada hutan, karena mereka anak-anak hutan. Hutan adalah ibu mereka yang akan melindungi mereka. Mereka mempercayai hutan, bukan mencoba mengendalikannya. Kepercayaan yang luar biasa. Dan kepercayaan ini membawa kita pada detail yang paling membingungkan dan paling kuat dari seluruh materi Anda, tentang ritual mereka yang bernama Molimo. Betul, ritual Molimo dilakukan ketika terjadi hal buruk. Ada yang sakit parah, perburuan gagal, atau seseorang meninggal. Mereka percaya ini terjadi karena hutan sedang tertidur dan lalai menjaga anak-anaknya. Jadi, mereka melakukan ritual nyanyian sepanjang malam untuk membangunkan hutan. Dan di dalam konteks ritual inilah kita menemukan konsep kejahatan tertinggi mereka. Dan kejahatan tertinggi itu bukanlah membunuh atau mencuri. Bukan. Kejahatan terbesar yang bisa dilakukan seseorang dalam komunitas Pygmy adalah tertidur saat ritual Molimo sedang berlangsung. Tunggu. Saya harus berhenti di sini. Bukan membunuh, bukan mencuri, tapi kejahatan paling besar itu ketiduran. Ini benar-benar membalikan semua pemahaman kita tentang moralitas. Apa maksudnya? Ini intinya, kalau Anda tertidur, Anda secara efektif mengirimkan pesan ke seluruh komunitas. Semua ini tidak nyata. Ini hanya permainan. Nyanyian kalian nggak ada artinya. Anda tidak menyerang satu individu, Anda menyerang fondasi dari realitas kolektif mereka. Anda melakukan kekerasan terhadap kesepakatan sosial yang membuat dunia mereka berfungsi. Anda menghina hutan. Dan dengan melakukan itu, Anda membahayakan keselamatan semua orang. Menurut sumber ini, hukumannya adalah kematian. Itu luar biasa. Dan ini menjelaskan kenapa Turnbull, sang antropolog, terus-menerus salah paham. Dia berulang kali pakai kata berpura-pura atau pretending dalam catatannya. Dia menulis, para lelaki berkumpul berpura-pura bahwa suara trompet itu adalah suara binatang hutan. Tepat, kata berpura-pura itu menunjukkan jurang yang tidak bisa dia seberangi. Bagi Turnbull, itu semua akting. Bagi orang Pygmy, ritual itu bukan kepura-puraan. Itu adalah hal yang paling nyata. Saat mereka bernyanyi untuk hutan, hutan benar-benar mendengarkan. Realitas yang mereka ciptakan bersama lewat ritual itu lebih kuat dan lebih penting daripada realitas fisik sehari-hari. Inilah puncak dari imajinasi religius. Kemampuan membangun dunia bersama yang selama semua orang berpartisipasi dan meyakininya menjadi kenyataan itu sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa arti dari semua ini? Kita melihat sebuah cara pandang dunia yang luar biasa konsisten ya, melintasi puluhan ribu tahun dan benua yang berbeda. Sebuah dunia yang dijalin oleh keterhubungan, di mana realitas spiritual itu lebih utama. Dan tugas terpenting manusia adalah menjaga keharmonisan.
Dan cara pandang itulah yang menjadi pilar bagi masyarakat yang damai dan egaliter selama ribuan tahun. Coba bayangkan, kalau Anda benar-benar percaya, Anda adalah bagian dari alam, bukan penakluknya. Kalau Anda percaya semua kehidupan, termasuk hewan yang Anda buru, berasal dari sumber yang sama dengan Anda. Dan jika keutuhan realitas bersama lebih penting dari ego individu, maka hal-hal seperti perang, penumpukan kekayaan, dan hierarki kekuasaan menjadi tidak relevan, bahkan berbahaya bagi tatanan kosmik. Materi Anda ditutup dengan pengantar menuju perubahan besar, kedatangan sekelompok orang baru dengan sistem kepercayaan yang sama sekali berbeda. Agama yang memuja perang, dominasi laki-laki, dan kekayaan, yang pada akhirnya menaklukkan dunia. Ini meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana sebuah sistem kepercayaan yang tak kasat mata bisa membentuk seluruh tatanan sosial, hukum, dan bahkan apa yang kita anggap realitas. Ini membuat kita bertanya, keyakinan-keyakinan tak terlihat apa tentang uang, tentang alam, tentang kesuksesan yang saat ini sedang membentuk masyarakat kita, yang seringkali kita terima begitu saja sebagai kebenaran objektif.